warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Alwiyah Nurfitria SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahap koneksi antar materi ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi terkait keseluruhan materi pembelajaran di modul 1 ini. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Peran saya sebagai calon guru penggerak. Sesuai visi saya sebelumnya, yakni menuntun murid untuk menjadi pribadi yang berbudi pekerti, kreatif, dan berdaya guna, maka saya meyakini bahwa semua itu dapat terwujud melalui upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Saya mesti menuntun dan menjadi tauladan bagi murid guna bersama menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati. Sesuai dengan nilai guru penggerak yang diyakini, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai berpihak pada murid adalah di mana guru penggerak harus mengutamakan kepentingan murid. Maka, ketika ada situasi atau masalah yang dihadapi, upaya menemukan solusi adalah melalui segitiga restitusi, yang terdiri dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan pada restitusi bukanlah pada bagaimana menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan hingga akhirnya murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Makna dari restitusi adalah menguatkan, menuntun melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan solusi, sehingga nanti dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Daripada memberikan hukuman dan sanksi atau konsekuensi, saya lebih memilih melakukan restitusi ini. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak sebenarnya memiliki kodrat alamnya sendiri. Peran kita sebagai pendidik hanyalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki laku anak. Posisi kontrol pada restitusi. Di teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya murid memiliki motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Sebagai guru penggerak, saya ingin menumbuhkan motivasi intrinsik murid agar menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Ketika saya melakukan restitusi, maka posisi kontrol yang dimiliki adalah sebagai manajer, di mana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menguatkan watak atau karakter positif murid. Diharapkan murid akan mampu mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi diri yang positif dan lebih baik lagi. Keyakinan kelas dibentuk melalui kegiatan curah pendapat dari semua warga kelas. Ia disusun dengan pernyataan-pernyataan universal dan positif. Tidak terlalu banyak, namun mudah diingat, dipahami, dan dijalankan semua pihak. Bagaimanakah pemahaman saya terkait konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Setelah mempelajari konsep-konsep inti di modul ini, saya memahami bahwa disiplin positif jauh berbeda dengan konteks disiplin yang saya pahami dan terapkan selama ini yang cenderung erat kaitannya dengan penghargaan dan hukuman bagi yang tidak mematuhi disiplin. Disiplin positif lebih membahagiakan dan memerdekakan pelakunya.
Seseorang yang memiliki disiplin diri tentu juga memiliki motivasi internal sehingga ia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena tindakannya didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam menerapkan disiplin positif di kelas atau di sekolah, guru mesti mengambil posisi sebagai manajer, sehingga kebutuhan dasar murid untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, serta kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan dapat terpenuhi. Hal yang menarik bagi saya dari modul ini adalah adanya istilah segitiga restitusi sebagai bagian dari solusi atas permasalahan yang dihadapi murid. Salah satu sisi dari restitusi ini adalah menanyakan keyakinan murid, di mana mereka akan ditanya tentang nilai-nilai yang dipercayanya dan ingin menjadi pribadi yang seperti apa mereka nantinya. Poin pertama pertanyaan saya adalah, setelah kita melakukan restitusi terhadap murid yang bermasalah, bagaimana agar mereka dapat konsisten memegang teguh keyakinan yang telah disepakati? Poin kedua, seperti apa peranan orang tua agar mampu mendukung budaya disiplin positif yang dijalankan oleh pihak sekolah? Setelah mempelajari modul ini, ada perubahan pola pikir saya. Saya mulai berpikir untuk mengevaluasi kembali peraturan kelas yang dijalankan selama ini dan mengukuhkannya menjadi keyakinan kelas agar tumbuh motivasi intrinsik semua warga kelas dalam menciptakan budaya positif. Pengalaman saya ketika mencoba mempraktikkan segitiga restitusi adalah luar biasa. Respon murid juga baik. Murid merasa lebih dihargai dan didengarkan suaranya ketika memberikan alasan mengapa mereka membuat masalah. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering berada di posisi kontrol sebagai teman dan juga pemantau ketika berinteraksi dengan murid. Perasaan saya saat itu terkadang bosan sekaligus antisipatif jikalau murid berbuat masalah kembali. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa posisi kontrol manajerial adalah hal yang tepat untuk dijalankan. Perasaan saya saat ini menjadi takjub, gembira, sekaligus percaya bahwa ini adalah permulaan yang bagus untuk ke depan dalam menjalankan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya optimis dengan nilai guru penggerak yang sudah diyakini, saya pasti bisa menjadi guru yang bergerak sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Pengalaman tersebut tentu merupakan hal yang bagus, namun perlu perbaikan dalam upaya bagaimana mengajak seluruh warga sekolah untuk berkolaborasi bersama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah melalui penerapan konsep-konsep tersebut. Sebagai tambahan, hal lain yang perlu dipelajari selain konsep yang terdapat pada modul ini adalah bagaimana memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan. Sekian kesimpulan dan refleksi yang bisa saya paparkan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih.